Karena banyak hal dalam hidup ini yang kita nggak bisa pungkiri. Sebagai makhluk yang Allah ciptakan kita untuk beribadah, kita ini akan diuji oleh Allah dengan ujian yang kadang-kadang di luar nalar kita. Orang yang sudah dihinakan sama Allah, padahal ini ujian memuliakan dia. Karena kan kita sering bahas ya, qayatu abdi min ibadi bibtilai. Kata Allah, cara aku ini mencintai hamba-hambaku, aku uji dia. Kadang ujian itu, kadang musibah itu menjadi ujian, kadang musibah menjadi azab. Ya, kayak saudara-saudara kita di Sumatera ini kan diuji mereka. Saya sih berusaha mereka diuji. Karena ini pulau muslim ya, banyak orang-orang hebat yang agamanya kuat zaman dulu tuh. Belanda nggak bisa nguasain Sumatera. Allah tuh ciptakan makhluk-makhluk hebat di muka bumi. Dan ternyata memang bumi ini bukan buat tempat kita. Bumi ini bukan buat tempat kita. Wallahi. Di siang hari ini kembali Allah mudahkan kita untuk bisa berkumpul di tempat ini, meluruskan niat bahwa kita ingin menjadi hamba Allah yang bisa menggapai kemuliaan pada setiap ritual ibadah yang kita lakukan. Sehingga kita meluruskan niat bahwa kita pengen datang untuk menuntut ilmu. Ya, kita tahu bahwa agama ini tidak bisa digapai buahnya dalam syariat yang kita gugurkan kecuali ilmu yang dikedepankan, dan ilmu yang dimaksud adalah firman Allah, sabda Rasulullah, dan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, jamaah Allah muliakan, usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena banyak hal dalam hidup ini yang kita nggak bisa pungkiri. Sebagai makhluk yang Allah ciptakan kita untuk beribadah, kita ini akan diuji oleh Allah dengan ujian yang kadang-kadang di luar nalar kita. Maka mungkin kita akan menganggap kita nggak sanggup dengan ujian tersebut, walaupun Tuhan sudah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah anggap kalian pasti kuatlah menghadapi ujian. Tidak ada ujian yang orang tidak bisa hadapi. Bergulirnya waktu pada akhirnya dia terbiasa. Mungkin berat di awal, karena memang Allah ciptakan manusia ini makhluk yang beradaptasi. Ya, Allah bisa karena biasa. Saya kadang-kadang kalau lagi iseng bawa motor ke beberapa daerah gitu, di tempat-tempat yang nggak kota banget gitu ya, suka membanding-bandingkan dengan kondisi kita nih di kota seperti ini ya. Ya Allah, itu kalau di kampung bicara antara rumah dengan jarak tempat mandi itu kan jauh banget ya. Udah gitu kalau nyuci piring juga mesti bawa piring-piring kotor dari rumah menuju kali nyuci, bawa lagi ke atas. Orang Cinere kuat gak ya? Saya mikir gitu loh. Ya, tapi kalau kita pikirkan memang kadang-kadang nggak bisa kita pakai perasaan, nggak bakal kuat. Ya cuma karena memang manusia dibiasakan jadi terbiasa gitu ya. Ya ini memang makhluk yang memang Allah sengaja uji dengan ujian yang dia nggak bisa pilih. Cuma ketika iman dikedepankan, kita akan berhusnuzon kepada Allah bahwa kita pasti sanggup. Kadang-kadang kan ibu-ibu gitu, suami pengen nambah anak, ya Allah tua udah mau mati saya gitu loh. Padahal mbak ada ya yang bantu-bantu banyak. Coba orang tua kita dulu, nggak ada asisten rumah tangga ya, kemudahan nggak seperti sekarang, bisa aja itu kepegang semua. Ya kenapa? Karena memang dibiasakan. Makanya kan kita nggak bisa pilih takdirnya, dikatakan Allah bisa karena biasa. Allah cuma pengen ketika kita dewasa menghadapi ujian, kita ini mengerti bahwa sebenarnya hikmah di balik ujian tersebut yang kita nggak bisa pungkiri, ada janji Allah yang Allah akan mendatangkan pertolongan dan kemenangan. Ada sih di surat Al-Imran ayat 166. Al-Imran 160, ketika Allah berfirman, yang surukumullahu fala ghalibalakum wa in yakhdhulukum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Nah,
berkait sama orang yang bertawakal pada akhirnya. Karena ketika kita nggak bisa memungkiri ini, jalan yang paling baik ya bertawakal sama Allah. Ya udah, kita maju kena mundur kena, mendingan balikin ke Allah, namanya istirja. Ya udah sih, mau bilang apa, memang ini pilihan kita. Ini yang telah kita jadikan sebagai doa dalam istikharah kita. Sekarang yang kau pinta menjadi milikmu, dan ini menjadi ujian untukmu. Ya kayak kita ngelihat orang yang habis ijab kabul dipajang di puade, di pelaminan gitu, senyum-senyum, ketawa ke TV, sepertinya mereka merasakan puncaknya cinta di situ ya. Buat kita yang udah punya jam terbang dalam masalah ini, awal ujian. Cuma ya mau nggak mau emang udah pilihan hidup, kan kita nggak bisa komplain. Udah, dulu memang waktu jarang-jarang ketemu semua indah. Sekarang tiap hari lo lihat tuh mau kayak gitu ya. Selamat datang di dunia baru. Ini kalau kita nggak berhusnuzon, kebayang lo lagi tiap hari itu ya. Kita kalau nggak punya misi, perempuan nggak punya tujuan nikah untuk apa, laki juga sama. Rumah tangga itu menjadi neraka kecil dalam hidup kita. Ya, tapi kalau kita berilmu, wow, ternyata Aisyah pun mengatakan rumahku surgaku, baiti jannati. Kalau kita kan nggak tahu, ya ngomongnya sih gitu, baiti jannati, cuman isinya teriakan, amukan, tangisan, lolongan. Oh, udah kayak suara serigala di rumah. Ya Allah bilang, yang surukumullah fala ghaliba lakum. Padahal kalau kamu tahu itu ujian dari Allah, Allah bilang, ya, jika Allah sudah menolong kamu di mana kamu berhusnuzon, kamu nggak bisa pungkiri ini ujian. Allah janji, fala ghaliba lakum. Nggak ada yang bisa mengalahkan kamu dalam ujian tersebut. Apapun ya, bentuk orang atau kenyataan. Karena ukurannya ibadah, ukurannya ibadah. Ya mau bilang apa? Kita sih pengennya jadi orang kaya yang rajin sedekah, pengennya kan begitu. Cuma kan kita nggak bisa ngatur Tuhan. Sekarang kalau semuanya kaya, sedekah kemana larinya? Nggak bisa lah. Mesti ada orang susahnya di antara kita, supaya nanti berjalan tuh rantai kehidupan. Yang kaya sedekah, yang miskin nerima. Cuma tolong ya, yang kaya jangan sombong memberi, yang miskin jangan enjoy dibagi. Mungkin satu waktu berbalik nanti, kadang memberi kadang menerima. Ya udahlah, kalau kamu bisa memberi bersyukurlah, kalau kamu nggak bisa memberi ya bersabarlah, atau kamu menerima ya sudahlah. Tapi tetap kamu harus paham, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, gitu ya. Wa yakhdhulukum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Kebalikannya, kalau Allah tidak tolong kamu, siapa yang bisa nolong kamu? Ya, kalau Allah hinakan kamu, atau ayat lain mengatakan wa may yuhinillah fama lahu min mukrim. Orang yang sudah dihinakan sama Allah, padahal ini ujian memuliakan dia. Karena kan kita sering bahas ya, qayatu abdi min ibadi bibtilai. Kata Allah, cara aku ini mencintai hamba-hambaku, aku uji dia. Kadang ujian itu, kadang musibah itu menjadi ujian, kadang musibah menjadi azab. Ya, kayak saudara-saudara kita di Sumatera ini kan diuji mereka. Saya sih bersyukur mereka diuji, karena ini pulau Muslim ya, banyak orang-orang hebat yang agamanya kuat zaman dulu tuh. Belanda nggak bisa nguasain Sumatera, sampai dibuang itu Cut Nyadin ke Garut, dia bikin kampung Muslim. Siapa namanya? Tuanku Imam Bonjol dibuang ke Sulawesi Manado, jadi kampung Bonjol. Mutiara-mutiara yang nggak berubah dilempar kemana juga ya. Ya wallahi itu negeri Masya Allah. Bahkan Aceh sempat diumpamakan Serambi Mekah ya kan. Makanya usaha-usaha orang untuk mengkristenisasikan Minang itu kuat banget ya. Saya sih lagi khawatir ini recovery-nya ini habis musibah ini ya. Kita sekarang fokus cuma bantu makan minum, tapi ya agamanya juga mesti diperkuat. Karena ya pendapat ulama sih, kadal fakur ayakuna kufran. Orang tuh kadang-kadang kalau sudah fakir miskin rentan untuk bisa pindah agama ya. Kita mesti kalau bantu yang total. Maka saya support dari kemarin bahwa penderitaan Sumatera itu penderitaan kita di Jawa sinilah ya. Kalian nggak usah khawatir, kita juga merasakan yang kalian rasakan insyaallah ya. Sehingga akan selalu kita mensupport kalian ya, bahwa kalian sedang terzolimi, kami pun merasa
terzolimi juga, karena kita satu nusa, satu bangsa, satu bangsa, kita Indonesia. Ya, sama-sama orang Indonesia. Iya. Tapi ada mungkin di antara mereka memang yang terkena ujian. Tapi ada juga di antara mereka yang memang yang terkena azab, kita nggak tahu. Ya, karena musuh kita dari zaman dulu bukan asing sama asing sebenarnya. Mereka memang musuh yang mengambil keuntungan di negeri kita. Tapi mereka musuh yang pinter, nggak pengen ngancurin pendaringan yang mereka ambil. 350 tahun Belanda menjajah kita, nggak pernah ngotak-ngatik hutan Sumatera. Dendles juga paham ada patahan bumi di situ. Karena kalau mereka serakah bantai pohon itu sudah terjadi kehancuran sejak dahulu kala. Mereka tahu itu. Ya, saya pernah ada kegiatan dengan salah satu kilang minyak di Lautan Riau itu. Kemudian juga di beberapa titik Kalimantan. Saya juga baru tahu pas set manajernya itu bawa ke situ, Ustaz sini Ustaz, kita kerik di lantai 7 tuh, di lantai 7 tuh ada kayak ada tempat kilang tuh, di situ ada tahunnya 1928. Jadi sebenarnya tuh minyak dari tahun 1928 sudah diambil di situ. Kebayang tidak tuh? Dari tahun 28. Dan oil kita itu salah satu oil the best in the world, kata dia bilang. Cuma orang kita nggak ngerti kalau kita tuh punya harta seperti itu, gitu loh. Saya negeri kita kan begitu. Kita nggak pernah tahu kita punya pohon-pohonan yang mahal di luar. Kita tahunya cuma kalau pohon ciplukan buat bercandaan doang, cetok gitu loh. Padahal di Eropa itu menjadi golden fruit dia. Harganya mahal banget. Di sini bilang ciplukan buat bercandaan. Daun kelor dikata buat nyeblak setan. Padahal di Singapura aja tuh daging khas aja kalau mahal semuanya. Kita nih orang yang nggak tahu kalau kita nih punya lumbung gitu loh. Ya makanya dibilang sama orang dulu, nanti bangsa ini kalau nggak pinter seperti ayam yang mati di lumbung. Kejadian sekarang ya. Ketika banyak barang-barang negeri kita tuh mahal di luar, ya orang kita malah beli di luar bukan beli di sini. Ya kayak orang pulang umroh. Dodong petong bawaan banyak. Dari mana belanja? Dari Arab, Tat. Buat oleh-oleh. Kita lihat baju yang dibeli Tanah Abang banyak ini. Ini orang-orang Nigeria bawa ke sono ini. Kalian subhanallah, kita ini nggak ngerti gitu loh. Kayak anak-anak sekarang makanannya makanan Korea, kayak kurang makanan di negeri kita. Ya Allah, nggak tahu tuh namanya macam-macam makanan sekarang. Mecin, intinya mecin sudah. Ya janganlah, ayolah, pahamlah bahwa Allah berikan kenikmatan yang banyak buat kita. Jadi jangan sampai menjadi budak di negeri sendiri lah. Makanya kalau sudah urusannya kita mantap dengan husnuzon sama Allah, Allah hanya mengatakan di surat Al-Imran ayat 159 itu, kalau tadi kan di 160 di bawahnya dikit itu, fa idza azamta fatawakkal Allah. Makanya kamu kalau sudah kenal Allah, sudah bulat tekad, ya tawakal. Kalau orang sudah bertawakal, tawakal itu kan menjadikan Allah sebagai penjamin. Udah jangan khawatir. Kalau kita sudah tawakalkan kepada Allah, terserah mau mengatakan la haula wala quwata illa billah atau hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wallah, kalian di bawah pengawasan Tuhan. Enggak ada yang berbahaya. Tidak ada yang berbahaya. La yadurukum man dhalla idza tadaitum. Kalian enggak akan pernah terkena mudarat permasalahan yang kalian hadapi. Tapi tolong kenal Allah. Karena banyak orang ini mengembalikan ke Allah yang dia tidak kenal, sehingga ukuran dia ini ukuran kemenangan tuh menurut dia, bukan menurut Allah. Ya ujungnya berkeluh kesah. Selamat sih selamat, cuma iya sih cuman tapi kan pakai begitu tuh. Ada tapi kan ya, alhamdulillah. Jangan bersuuzon sama Allah. Dia di tengah laut kebingungan, ya Allah kita bakal mati ini, belum tentu. Nggak ada laut bikin mati orang kecuali izin Allah. Fa idza raqibu fil fulk da'allaha mukhlishina lahuddin. Ketika takut di tengah laut, berdoa ke Allah dengan ikhlas, ya Allah tolonglah kami ya Allah. Ya karena dia memang berdoa dengan ikhlas, Allah tolong dong, selamat. Ya Allah alhamdulillah ya bisa ditolong juga, selamat kamu alhamdulillah. Iya cuman cuma mati saya tadi, masih begitu tuh.
Harusnya udah nggak usah berkeluh kesah. Ente selamat sekarang, alhamdulillah. Kalau Allah nggak tolong selesai. Jadi apa makanan penutup hiu ente tadi itu. Untungnya Allah tolong, alhamdulillah. Jangan suka banyak berkeluh kesah kalau kamu sudah diselamatkan dari kesulitan. Kayak orang puasa, belajar dari orang puasa tuh, itu udah haus lapar dari pagi ya. Udah jujur aja, jangan kata makanan yang enak, air putih gelasnya berkeringat udah indah bener. Deh batal, bismillah batal. Deh langsung dhahabadz dhuma, telah hilang haus dahaga. Wabtalatil uruk, telah basah kerongkongan. Wasabatil ajru, telah tetap pahala. Insyaallah gitulah. Jangan terus tapi makanan begini ya, nggak boleh. Udah nikmatin, alhamdulillah. Coba kalau sampai maghrib nggak ada yang dimakan, ya kan lebih bahaya lagi. Alhamdulillah sudah khalas, ini yang terbaik. Kata Nabi, fakulu mimma yalih, makan yang dekat. Jangan ngomongin yang nggak ada. Penyakit kita ya, kalau lagi makan ngomongin yang nggak ada, itu penyakit kita tuh. Ini gado-gado, ini sayur asem nih, ada sambal terasi lagi makan enak ya. Cuman sayang nih nggak ada kerupuk dicari. Penyakit kita tuh begitu tuh. Apa nih udah banyak macem-macem, jadi kita nggak pernah qanaah gitu loh, nggak pernah ada selesainya. Dikasih kerupuk, krok, ya. Emping lebih enak nih, nggak ada emping nyari lagi, nggak ada selesainya. Gak ada selesainya. Mamal abna Adam ya'an syarun min batni bihasbi ibni Adan luqaimat yatman bihas salbu. Nabi sampai bilang, memang gak ada bejana yang paling buruk di badan anak Adam melebihi lambung dia tuh. Gak ada beres urusan lambung ya, gara-gara lambung hutan Sumatera itu dibantai sama pecundang-pecundang ini nih. Saya sih malu jadi kalian para pejabat ya. 7 turunan kalian rusak nama keluarga kalian tuh benar-benar ya. Oh ini cucunya yang bantai hutan Sumatera. Nah emang enak tuh. Urusan perut itu sampai ribuan masjid hilang. Urusan perut sampai nggak ada lagi orang azan di tempatnya. Gara-gara urusan perut berapa banyak perempuan nggak tutup aurat karena nggak punya kerudung lagi. Allahu Akbar. Urusan perut, demi Allah jahat kalian, demi Allah jahat kalian. Bahkan burung pun kan bertasbih sudah, tak ada ranting yang dia bisa hinggap di atasnya. Salah apa mereka untuk urusan memenuhi lambung kalian? Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mamal ibn Adam ya'an syarun min batni. Nabi bilang tidak ada bejana yang lebih buruknya lambung anak Adam. Tidak pernah selesai urusannya. Kita ini lupa kalau kita tercipta bukan untuk stay di dunia. Dunia ini cuma transit, numpang lewat. Ya kita kalau namanya numpang lewat, transit sebentar, taruh kata kita mampir tempat temen deh, sebentar bikin kesan yang baik. Ini kita udah sebentar di dunia bikin kesan yang buruk, kan bodoh banget gitu loh. Ayat sering didengar, bukan enggak. Walal akhiratu khairul laka minal, akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Akhirat lebih mulia ketimbang. Demi Allah, ini Allah yang ngomong, aku ciptakan dunia, aku ciptakan akhirat, kata Allah. Tapi akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Yang nyiptain dua-duanya bilang akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Kata yang diciptain dunia aja. Allahu Akbar, subhanallah ya. Jadi akhirnya tumpang tindih permasalahannya ini ya. Dia lupa, padahal kalau dia mau berhusnuzon kepada Allah, nggak berburuk sangka, Allah janji Allah pasti datangkan kemenangan dan pertolongan. Tak ada keburukan dalam takdir Tuhan. Karena Allah nggak pernah berbuat zalim. Wa rabbuka bizalamin lil abid. Tuhan kalian tidak mungkin berbuat zalim. Ya. Yang berikutnya kata ulama, ada yang kita nggak bisa pungkiri dalam bentuk ujian yang diujikan. Allah janji memperkuat orang yang diuji, yang tak bisa memungkiri ujian yang dia hadapi ini, kekuatan tekad dan keteguhan atas semua perkara yang dia hadapi.
Yalah, ya kita nggak bisa pilih-pilih kenyataan. Karena abis ini kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya, kita cuma bisa berencana. Makanya tolong apapun yang akan kita perbuat setelah ini jangan lupa insya Allah. Orang rumah telepon, ayah kapan datang? Ayah datang sebentar lagi. Bilang insya Allah ayah datang sebentar lagi. Karena nggak ada yang nyangka kalau kita tabrakan di jalan nanti. Nggak ada yang nyangka. Ya. Dan tidak sedikit kenyataan seperti itu. Ya. Mama kapan datang mah? Sebentar lagi insya Allah. Semoga nggak ada halangannya. Nanti ketemu sama. Insya Allah jangan lupa tuh. Itu memperkuat sehingga apapun yang terjadi sudah kita tawakalkan. Insya Allah artinya apa? Jika Allah mengizinkan. Insya'a Allahu. Jika Allah mengizinkan. Jawabannya in lam yasha. Kalau nggak diizinkan, jawabannya apa? Masya Allah. Tapi kok nggak nyampe juga sampai sekarang? Masya Allah nak, masya Allah. Terserah Allah. Mungkin karena macet, hujan atau apa. Tolong libatkan Tuhan. Allah berfirman di surat Al-Imran ayat 159 tadi, ya. Ketika Allah jelas bahwa kan tadi ayat 160 159 ini, ya. Yang faida azamta fatawakal 'ala Allah tuh di ayat depannya tuh walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wastabirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Naam. Allah sudah bilang ini kejadian pada Nabi Muhammad ketika Allah bilang sama Nabi Muhammad, kalau seandainya kamu ini fazzan, ya, kalau seandainya kamu ini Muhammad bersikap keras, karena kan kenyataan dia dimusuhin. Nabi nggak bisa milih takdir, dia bukan Nabi sebelumnya, Nabi Isa. Tiap Nabi ujiannya beda. Ya nggak bisa dipungkiri, Nabi Isa juga nggak bisa dipungkiri mau dibunuh sama kaumnya sendiri buat nebus dosa, betul? Sehingga Allah selamatkan dan orang-orang mereka meyakini yang disalib itu Isa. Padahal bukan. Ya, keyakinan kita orang Islam bukan. Kita mengakui bahwa Isa itu Nabi dan Rasul. Nah Nabi Muhammad diujinya lain lagi. Dari kecil sudah yatim piatu. Di tengah orang-orang ganas warga Mekah yang keras. Mekah tuh kerasnya masa jahiliyah tuh masya Allah, ya. Dan dia nggak bisa pilih takdir. Ya nggak bisa pilih takdir, ya. Sehingga kalau bahasa kita orang Betawi, Muhammad ini sering dipendelin. Ya di apa ya, digoblok-goblokin, dibodoh-bodohin, ya dikecilin lah. Ala anak yatim, ala orang ini, ala gini gitu, ya. Makanya pamannya Abu Thalib sayang banget sama dia. Karena merasa anak, bahkan Abu Thalib sengaja nikah lagi untuk punya anak yang nanti jadi temannya Muhammad. Siapa? Hamzah. Hamzah bin Abi Thalib. Dia seumuran. Ketika Hamzah meninggal ditompak sama Wahsy, Muhammad sedih banget. Dia nggak punya ipar, dia nggak punya sepupu yang bisa ngebela dia. Hamzah ngebela banget. Hamzah itu masya Allah, betul-betul apa, pendekar lah kalau orang sekarang bilang. Hobinya berburu singa. Jadi kelihatan Hamzah kalau udah berburu singa, pulang tuh dari kejauhan kelihatan dari gurun dia jalan. Singanya digendong sama dia. Singa 300 kilo itu, kebayang nggak? Ya, masya Allah. Hamzah, cerita Hamzah tuh masya Allah. Makanya banyak orang yang ngeker Hamzah supaya mati ini. Matinya pun nggak sportif, apa dibunuhnya pun nggak sportif kan, dicolong diem-diem. Gitu kan. Kayak Umar dicolong sama Abu Lu'lu al-Fairuz. Gitu ya. Itu menandakan nggak ada kesaktian pada diri manusia. Saatnya mati ya mati. Ujian Muhammad, Allahu Akbar. Allah tuh ciptakan makhluk-makhluk hebat di muka bumi. Dan ternyata memang bumi ini bukan buat tempat kita. Bumi ini bukan buat tempat kita. Wallahi. Allah ciptakan Nabi Allah Nuh alaihissalam, Rasul pertama ulul azmi, yang berdakwah terlama 950 tahun mendakwakan dunia. Terzolimi oleh rakyatnya, diusir. Sehingga Allah berikan kekuatan dengan tangan yang membuat bahtera yang besar. Dengan tangannya sendiri. Ya, diselamatkan dari banjir. Banjir zaman Nabi Nuh nggak seukuran Sumatera, cuma kota yang kena. Tadi mulai Aceh, Sumatera Utara, sama Padang ya, Sumatera Barat sebagiannya. Tapanuli kena ya. Ini seluruh dunia banjir saat itu.
Saya ada suka kadang-kadang ke beberapa tempat yang saya suka reading, ada istirahat di beberapa tempat, ada pegunungan yang kita suka naik ke atas. Tuh di gunung itu banyak kayak kulit-kulit keong gitu tuh. Menandakan dulu ini laut, cuma surut. Tebingnya itu tebing bagian laut dulunya. Iya. Dulu bumi ini tertutup air sampai anaknya bilang, aku ingin naik ke atas gunung. Kata Nabi Nuh apa? La simal yaum. Sawila jabalin. La simal yaum. Naik nak. Hari ini nggak ada yang selamat di bumi. Naik nak. Cuman lihat. Ya kita tahu sendiri. Terzoliminya bukan cuma sama umatnya. Istrinya kafir. Anaknya kafir. Dunia bukan buat 4 orang soleh. Ibrahim kurang apa baiknya? Diuji sama Allah, Allahu Akbar. Hidupnya diuji, betul-betul diuji. Ya selain dia meninggalkan anak di tengah gurun, jangan bilang laki-laki itu kejam, dia juga tahu sedih. Dia nggak bisa ngomong, Allah yang nyuruh. Ya Allah yang nyuruh. Dia tinggalkan istri dan anaknya di Mekah, nggak ada air. Apa istrinya manggil, wahai Ibrahim, ya Abu Ismail, siapa yang nyuruh begini? Dia jalan terus. Apakah Allah? Ini Allah. Ya sudah silakan jalan. Istrinya juga masya Allah. Kalau Allah yang nyuruh saya yakin nggak bakal masalah. Karena buat Allah nggak ada yang nggak mungkin. Di tempat yang nggak ada air, yang nggak manggil tukang ledeng, Ismail mentakkan kakinya ke bumi keluar air. Allah. Buat Allah nggak ada yang nggak mungkin. Ya, udah gedenya suruh dipotong nih anak. Waduh dunia nggak bikin bahagia bener-bener deh. Belum lagi zaman muda dulu babenya bakar dia. Nabi Allah Musa kurang apa baiknya? Dibilang apa penyihir gila, dibenci oleh masyarakat di atas kepemimpinannya Fir'aun. Nabi Allah Isa lihat sampai diudak-udak sama kaumnya sendiri. Muhammad gitu, dunia ini bukan tempat orang baik. Orang baik di dunia ini cuma sebentar. Ya, dan kita harus yakini bahwa memang dunia cuma transit. Sehingga jangan khawatir ya, ketika kita banyak yang kita nggak bisa pungkiri takdir yang kita hadapi, kita yakin saja ini memang pendewasaan yang Allah dewasakan kita dengan ujian. Kan sering dibilang innallaha idza habba abdan ibtalahu. Allah kalau suka dengan seseorang kan Allah uji. Allah uji. Kalau nggak ada ujian nggak ada naik kelas. Dengan ujian Allah akan tahu siapa yang baik siapa yang tidak. Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Dengan ujian Allah tahu siapa yang betul-betul dalam iman, siapa yang tidak. Anda berumah tangga, laki-laki, kalau nggak diuji sama bini, belum kelihatan kelasnya Anda sebagai suami. Begitu pula sebaliknya nanti, Anda istri, kalau belum diuji sama suami, belum kelihatan kelasnya istri nanti. Kita orang tua ke anak, kalau belum diuji sama anak, belum kelihatan kelasnya kita jadi orang tua. Begitu pula sebaliknya anak ke orang tua. Yang orang tua kita makin kayak anak-anak makin hari. Ujian buat kita betul-betul. Ya, sehingga di situ Allah uji manusia untuk tahu, hei, kau kuuji bukan untuk komplain dengan ujianku, karena aku nggak mungkin uji kamu di luar batas kemampuan. Ya, dibilang sama Allah Muhammad, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Karena kalau kamu keras hati, kaku, wajar kalau keras hati. Dipendelin dari kecil, gede kan jadi orang yang bandel harusnya. Orang habis dikasarin kayak anak kita dikasarin mulu, gedenya juga kasar. Manusia kan adaptasi. Allah bilang, ya, kalau kamu keras hati, kaku hatimu, ya lan faddu min haulik. Mereka pasti kabur ya Muhammad. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan mereka, siapkan maklum untuk mereka, mintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Wasyawirhum fil amr. Biasakan musyawarah. Kenapa? Karena orang bisa berubah. Buat kamu secara pribadi, kalau sudah melangkah ke sebuah tujuan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bertawakal. Kayak orang usaha, yakin mau usaha ini, yakin bismillah ana mampu. Jalan. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun ujiannya nggak gampang. Jalan terus. Jalan terus, rezeki udah ditentuin. Jadi nggak ada orang yang gagal sebenarnya kalau dia memang menjalani sesuatu yang dia suka. Apalagi dia mengerti qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Manusia sudah punya mikdar, punya ukuran. Aku buka usaha karena aku hobi. Kalau aku sudah hobi aku enjoy, nggak bicara untung rugi karena itu urusan Tuhan. Ya kita kalau kerja dipaksa stres, taruh kata untung akhirnya ke rumah sakit. Tapi kalau memang hobi kita di situ, kita enjoy di situ, taruh kata nggak ada untung, nggak ada masalah. Kayak petani yang suka nanem, panen raya alhamdulillah, dimakan orang ya qadarullah.
nggak jadi sedihnya karena memang dia hobi. Dia cari akal gimana supaya nggak berulang kasus hama ini. Ya, ya. Dia tahu karena Allah nggak mungkin menguji dia di luar batas kemampuan. Apalagi kalau dia sudah berilmu, dia tahu yang namanya rezeki ini telah ditentukan. Tugas kita cuma ngejemput. Nah, ngejemput rezeki ini kan usaha namanya. Itu usaha kita nggak menambah angka rezeki kita, tapi kualitas rezeki kita. Ya, kalau kita berusaha nih, kita udah kerja nih, rezeki kita di situ. Ya udah semangat aja. Terus kalau udah semangat jangan bilang kalau anak semangat tat, makanya double untungnya tat, kagak. Nggak nambah angka, karena yang namanya nilai itu sudah ditentukan sejak kita dalam kandungan. Semangat kita kerja itu membentuk karakter rezeki yang akan membuat anak kita hebat nanti, Pak. Makin kita jujur, makin kita berani nge-fight, capek, keringetan buat anak-anak kita, jadi anak kita insya Allah. Ya, tapi kalau kita kerjanya males-malesan, apalagi banyak zolim, akad kita berantakan sama perusahaan, udah nggak bakal jadi orang anak kita. Ingat kalau kita mulai kayak begitu tuh, oh enggak, anak nggak boleh nih. Anak harus betul-betul sesuai dengan akad. Kalau memang akad kita berangkat pagi pulang sore, masuk jam 7 pulang jam 4, ya maksimalin. Kalau perlu sebelum jam 7 sudah standby. Kalau perlu minimal jam 4 ya, sehingga lebih dikit pun nggak ada masalah. Oh jadi anak kita insya Allah. Jadi insya Allah. Jangan kita anggap lumrah perbuatan syubhat dalam perusahaan. Jangan suka halalkan yang diharamkan demi Allah. Ya, Allah akan muliakan kita, insya Allah Allah akan muliakan. Makanya ya lihatlah rata-rata anak-anak orang tuanya itu betul-betul nge-fight jadi insya Allah. Tapi kalau anak-anak koruptor, pejabat dan suka nyolong-nyolong kayu nih di hutan, nggak bakal menang udah. Nggak bakal bener anak ente, nggak bakal PR anak aneh nanti anak ente tuh. Ya, lihat nantinya kalau kalian nggak bertobat, waduh masya Allah ya, subhanallah. Jadi kata Allah, begitulah Allah berikan keteguhan. Allah kasih kabar ke Muhammad. Nah, Nabi pernah panjatkan doa ketika beliau mengatakan Allahumma inni as'aluka sibata 'alal amri wal azimata 'alal rusydi. Dewasa Nabi dengan keadaan karena dia nggak bisa mungkiri harus meninggal ayahnya di dalam kandungan ibunya. 6 tahun ibunya mesti meninggal. Dia dibesarkan sama orang yang bukan orang tuanya sendiri namun mencintai dia. Tapi ujiannya apa? Paman yang mengambil dia ini nggak bisa masuk Islam. Wow, pamannya bikin ngiri anak-anak yang lain. Karena pamannya sayang dengan Muhammad. Kenabian sudah nampak dari kecil. Karismanya timbul, baiknya orang, masya Allah. Cuma ujiannya apa? Turun ayat, ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, kamu nggak bisa kasih hidayah. Hidayah urusan Allah. Sampai dia tahu apa sih yang pamannya nggak ngasih ke dia. Apalagi ketika ayat ini lam yalid qul ya ayyuhal kafirun itu. Udah pusing nih paman, udah pusing. Kenapa? Karena orang-orang kafir nih sudah nggak suka sama Muhammad, nggak sukanya nggak tanggung-tanggung pengen dibunuh nih Muhammad. Cuma gara-gara apa? Gara-gara Tuhannya sama, ibadahnya beda. Kan waktu Muhammad diikat sama Mu'id, ketika dia sujud kan Abu Bakar dorong Mu'id ya. Dia bilang, kamu ingin membunuh orang yang Tuhannya Allah, yang sama-sama Allah Tuhan kita. Lepas tuh ikatan gitu kan ya. Nah perbedaan ibadahnya. Ya udah gini aja deh Muhammad, dipanggil sama paman Abu Thalib, Muhammad udah deh jalan tengahnya gini. Saya pegel nih karena sono saudara sini ponakan. Dia gini deh, kita setahun ke agama situ setahun ke agama kita. Udah pegel nih paman ini. Kata Muhammad nggak begitu ya ammi. Ada kata-kata indahnya itu, wallahi ya ammi, la wadota syamsa fi yamini wal qamar fi yashari alan atruk hadal mataraktu. Wahai pamanku, demi Allah aku tahu kau sayang padaku, aku tahu. Bahkan aku menganggap kalau kau mampu memetik mentari, kau letakkan di tangan kananku, kau kan petik. Aku tahu. Kalau kau ambil rembulan, kau petik, letakkan di tangan kanan kiriku, kau akan lakukan. Aku tahu wahai pamanku, apa yang enggak kau buat untukku. Tapi untuk meninggalkan agama ini enggak bisa. Turun ayat, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma.
lakum dinukum. Dari 14 abad yang lalu turunnya ayat. Nggak bisa kita hari raya bareng, nggak bisa Profesor. Subhanallah. Masa S3 nggak bisa nerjemah ini ayat gitu loh. Anak SD juga tahu. Kita ini orang Islam, bertoleransi dengan agama lain, dengan bahasa wala ana abidu ma'abatum wala antum lakum dinukum. Jangan aja kami mengiyakan agama mereka, Prof. Masya Allah. Harusnya kan begitu bahasanya. Allahu Akbar. Jadi tegas Muhammad. Sedihlah pamannya mau meninggal sampai didatengin lagi. Ini juga buat kita nih kalau punya orang tua yang belum masuk Islam, ya jangan berkeluh kesah kalau sudah meninggal, itu mah urusan Tuhan. Mumpung masih hidup, hati udah mau meninggal lagi nazak gitu ya. Deketin, tawarin, mama la ilaha illallah mah. Papa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tawarkan. Dulu gitu Nabi Muhammad kepada pamannya, ya amikul la ilaha illallah. Pamanku, pamanku, katakan la ilaha illallah. Kalimatun uhajjulaka biha indallah. Kalimat yang kalau kau ucapkan la ilaha illallah, aku berhujah di hadapan Allah kau seorang muslim. Walaupun kau belum bisa berbuat baik. Tapi kalau akhir kalimatmu la ilaha illallah, doa ponakan, doa anakmu nyampe ke lubang kubur. Sorga jaminannya. Tuh kalau masih punya orang tua beda agama, terus dakwahin sampai kematian mendekati dia. Mudah-mudahan di akhir hayatnya meninggal. Paling enggak doa kita nyampe nanti tuh. Ya, begitulah Rasul. Sedihlah. Sedih. Ya memang dunia ini, makanya beliau mengatakan ad-dunya mal'una wa mal'unun ma fiha illa ma kana lil alim aw muta'alim. Nabi yang mengatakan ad-dunya mal'una. Dunia ini terlaknat, terlaknat semua yang di dalamnya. Nabi yang bilang. Makanya cuma gara-gara dunia kita saling hujat, saling caci, Masya Allah. Ya rugi, kita rugi. Sementara di akhirat nanti orang yang bersaudara saling menolong di antara kita. Kenapa sih mesti saling hujat, saling caci, saling maki, sampai saling bantai di antara kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Rakyat mesti betul-betul makin dekat sama agama nih. Ya, kita betul-betul menginginkan pemimpin yang mengajak rakyat untuk belajar, nuntut ilmu, supaya ke depan nanti generasi robbani ini punya pemimpin yang robbani insyaallah. Ya. Pemimpin yang gak sungkan bilang, wahai rakyatku beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah. Wahai rakyatku, Allah yang mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sami wal ard. Allah berfirman, andai seluruh masyarakatku di negeri-negeri di muka bumi ini beriman, bertakwa kepada Allah, berkah langit dan bumi Allah buka nanti insyaallah. Pengen punya yang kayak begitu kita. Ya, semoga Allah beri satu waktu nanti insyaallah ya. Jangan lelah untuk menuntut ilmu. Ya, kurangi sosial media, kurangi. Kecuali kalau untuk event live seperti ini ya. Sisanya kelas. Ya talaklah sosmed. Ini sosmed bahaya sekali nih. Ya, kita disibukkan sama sesuatu yang nggak mendatangkan manfaat. Akhirnya dominasi waktu kita ke sosial media. Waktu terbuang namanya mubazir, berteman kita sama setan. Nabi bilang orang tergantung agama temannya. Sekarang kalau tiap hari mubazir berteman sama setan, kita mirip sama setan. Ya, agama yang betul dibilang ekstrim. Ajakan sunnah yang baik dibilang wahabi, setan. Yang aneh-aneh yang malah diiyakan. Ya udah sosial media tinggalin sudah. Ya, kalau nggak penting-penting banget, khalas. Ini cuma buat telepon. Sisanya udah. Kita bertatap muka lebih asik. Kayak dulu kita kalau ketemu keluarga tuh ketemu langsung. Ya enak, Masya Allah. Bahkan kalau salaman kan gugurin dosa. Hari gini orang nggak perlu salaman lagi, cukup assalamualaikum. Ya bagus, cuma tetap beda. Ya kayak orang yang online dengan yang live langsung beda. Ya walaupun tetap masing-masing ada pahalanya ya. Kalau darurat ya nggak masalah. Taib, Masya Allah. Beliau meminta, Allahumma inni as'aluka sibata 'alal amri wal azimata 'ala rusdi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keteguhan pada setiap urusan dan tekad pada semua hal yang benar ya Allah. Minta enggak gampang goyang tekad yang sudah dimiliki. Minta keteguhan sama Allah, sehingga kalau bisikan rayuan ini enggak membuat dia terlena, karena dia tahu sekali bahwa memang yang namanya keyakinan timbul karena ilmu.
Bagaimana kita mau sukses kalau kita nggak yakin? Yakin itu setengah keberhasilan, sisanya terserah Allah. Yang penting mantap. Tapi kan orang bisa yakin karena ilmu yakin bisa ikhlas. Kalau nggak berilmu kita nggak bakal bisa yakin. Yakin saja udah. Kayak saya yakin demi Allah negeri ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Sampai kapanpun mau asing mau asing nggak bakal bisa naklukin Indonesia. Wallahi saya hidup atau saya sudah mati nanti, Indonesia akan tetap menjadi Indonesia sampai kapanpun. Karena negeri ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Tugas kita wahai rakyat tetap menjaga penyebab rahmat Allah tersebut. Jangan kosongkan majelis ilmu, datangin majelis ilmu, temui guru-guru, kejar ilmu. Jangan nunggu didatangin. Ya, insya Allah kasih berkah. Didik anak-anak kita sejak kecil mengenal Quran. Tugas kita menjadikan mereka ini beribadah pada Allah dengan benar. Bicara rezekinya nanti, jodohnya nanti, kematian urusan Tuhan. Tugas kita cuma cetak anak ini untuk ibadah. Sama dengan diri kita juga sama. Ya ingat, kita dicipta untuk ibadah. Ya, sisanya kita survive. Ya, bertahan hidup dengan nyari rezeki. Tapi jangan lupa, jangan gara-gara kerjaan sampai kita lupa sholat. Gara-gara urusan bisnis, obyekan kita berupa ngaji. Jangan. Sehebat apa sih kerjaan kita sampai lupa sholat? Sehebat apa kerjaan yang sedang kita jalanin sampai kita nggak sempat ngaji? Allahu Akbar. Lalu kita merayu Tuhan dengan kebaikan. Sukses itu kan anugerah titipan. Bagaimana kita mau sukses kalau kita nggak bisa merayu Tuhan dengan ibadah yang benar? Ya, beliau mengatakan dengan tegas bahwa sesungguhnya orang yang bisa berhusnuzon dengan takdir yang dia nggak bisa pungkiri, Allah akan kuat tekad dan keteguhan atas perkara-perkara yang bakal dia hadapi. Masya Allah. At-Taubah ayat 51 itu dalil. Ya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Allah lah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang beriman harus bertawakal. Orang yang kenal sama Allah, dia tahu dia nggak bisa mungkiri. Ya kayak sekarang kita kan berdakwah, ini kan ada yang hadir langsung, cuma kan banyak yang nggak hadir ya. Mau nggak mau kita online. Ini teman-teman yang di Hong Kong, yang di Singapura, ikut nonton ini. Negara tangga juga. Belum lagi yang di tempat yang ini ada juga yang lagi kena musibah pun ikut nonton. Masya Allah. Barakallahu fikum. Insya Allah. Ya, tolong resikonya karena kita manfaatin Instagram dan YouTube yang jelas memang punya orang kafir. Selalu ada buzzer dan netizen yang rusak konsentrasi. Pasti. Yang hujat, yang ini, yang itu. Ini ada nih. Ustadz yang nolak ini itu banyak. Kelas, jangan dibaca. Fokus dengan yang disampaikan. Ya, kita nggak bisa mungkiri memang Allah ciptakan setan dekat orang baik. Kita nggak bisa pungkiri. Nah, kamu jangan bergaul sama orang yang ngerokok. Ya nggak bisa, mama. Gimana kita bisa ngelarang orang? Terus gimana? Dianya aja dewasakan. Jangan dekat sama orang yang merokok, kan gitu bahasanya. Kita nggak bisa dong menghancurkan pabrik-pabriknya. Siapa kita? Khawarij nanti dong. Emang bangun pabrik murah. Mendingan dakwahin direkturnya supaya tobat. Besok yang dijual cendol bukan lagi rokokan gitu. Kalau emosi kan hancurin bangunannya. Salah, mahal lagi ngebangun hari gini. Mendingan dakwahin si pemiliknya. Kalau tenang enak berpikirnya. Fokus, wallahi fokus. Ya, kita nggak terkecoh. Jangan terprovokasi oleh sesuatu yang membuat kita ini nggak teguh. Baca doa tadi. Allahumma inni as'aluka sibata 'alal amri. Ya Allah, aku memohon kepadamu keteguhan pada setiap urusan. Wal azimata 'ala rusydi. Dan aku minta keteguhan tekad pada semua yang benar ya Allah. Minta sama Allah. Atau yang kita sering hafal deh, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami dalam ketaatan kepadamu, dalam agamamu ya Allah. Karena ini makin banyak orang-orang yang khawatir kalau rakyat ini pinter. Waduh, lawang dominasi perusahaan kan semua konvensional. Sekarang kalau semua rakyat tahu haramnya konvensional,
Nggak ada lagi yang main riba, gulung tikar mereka. Itu yang mereka takutin. Wah, nggak bisa ini. Ustadz bawel masalah riba nih, konvensional ini. Gimana ya? Kita hantem aja sih Ustadz. Hati-hati. Ini. Wow, difitnah. Karena takut rakyat ini narik uangnya dari bank konvensional. Oh, padahal kalau kita kompak se-Indonesia 73% Muslim di Indonesia ngambil duit dari bank konvensional, selesai. 9 cacing tinggal sejarah. Cuman bodohnya kita mensuplai. Ya kita nggak bisa pungkiri. Akhirnya uang kita itulah yang diputarkan di sana. Ya dibuat pinjaman ini pinjaman itu. Uang kita nggak diem di bank, Bu, Pak. Ya, orang perbankan lebih paham lah ketimbang saya. Anda punya duit 2M di bank. Telepon deh bang. Saya ambil siang ini ya. 2 jam lagi 1M. Iris kuping saya kalau ada. Uang Anda nggak ada, uang Anda muter. Ya sama dengan BPJS yang kita cicil bulanannya. Anda kan nggak tiap bulan sakit, tapi kan uang Anda itu kan diputarkan. Ya, begitulah kenyataannya. Subhanallah. Sehingga kita dipaksa mau nggak mau harus. Ini gimana nih Ustadz kalau begini Ustadz? Ya mendekatlah kepada Allah. Jangan menjauh. Jangan sudah terpaksa berbuat yang nggak baik, kita makin jauh dari Allah. Yang menolong kita siapa? Karena memang ada ayat yang mengatakan bahwa illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tidak ada kekufuran buat orang yang dipaksa kafir. Ini keluarga Alu Yasir. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tidak ada orang dikatakan kafir kalau dipaksa kafir. Sehingga masuknya bab darurat. Cuma enggak forever. Jangan darurat forever. Ya malah ngulang-ngulang, jangan. Udah kalau udah sekali kedepannya jangan. Yakin ada Allah. Nggak bisa saat kita usaha kalau nggak ditolong sama bank konvensional, siapa yang mau nolong kita? Allah. Kok siapa yang mau nolong kita? Akidah kita ini sudah akidah apem lembek. Pakein kelapa gares dah. Kayak kita nggak punya Allah. Oh hari gini kita kalau nggak kerja sama orang kafir kita nggak maju tat. Astagfirullah. Memang Nabi kita nggak ngelarang kita kerja sama orang kafir. Tapi kan dengan cara-cara Islami bukan cara-cara konvensional. Bagaimana kita takut miskin sementara kita hamba Allah yang maha kaya? Ya modal dari mana Ustaz? Kalau sudah dekat sama Allah kita nggak bicara modal, kita bicara kun fayakun. Masa kita kalah kuat sama orang-orang tua kita yang nggak berpendidikan dulu? Bisa buka usaha tanpa harus terjebak dalam riba. Hari gini orang yang berpendidikan menghalalkan yang diharamkan. 1 dirham riba itu sama dengan zina sama ibu sendiri. Hari gini nggak bisa kita kalau nggak zina sama mama kita, ajib. Gitu bahasanya, serem. Enggak lah. Nabi sudah kasih bocoran, sebaik-baik bisnis pada akhir zaman nanti tijarah dan falah, pertanian. Fokus di 2 hal tersebut. Jangan digiring ke industri agrari. Negeri yang subur kok dipelur, negeri yang subur kok disemen. Ayo kita nggak butuh tumbuhan organik kalau tanah kita sudah subur. Apa yang nggak tumbuh di negeri kita? Andai bisa memagar Nusantara dengan pagar Cina, kita pengen pagar dunia nggak perlu kemari. Kalau nggak kebingungan mereka semua. Lawang semua ada di negeri kita. Cuma kita ayam mati di lumbung. Musuh kita bukan asing dan asing, tapi ya ini budak-budak asing dan asing. Iya, masya Allah, subhanallah. Ini yang bahaya ya. Jadi yang orang-orang munafik yang sempat disogok sama Belanda, disogok sama Jepang, ini kayak sekarang nih netizen yang masya Allah, yang sengaja di brainwash, dijanjikan centang biru oleh sosial media untuk menjadi buzzer. Ya, yang di up nanti yang aneh-aneh, Kalau udah aneh-aneh naik nggak ada yang hujat. Kalau yang benar naik, innalillah ya. Jadi kita fokus kembali ke hukum asal. Kata Ali bin Abi Thalib, ungzur maqala wala tangzur man qala. Ya mendingan kita biasakan ya, lihat apa yang disampaikan, dengarkan, dan jangan lihat siapa yang menyampaikan, sehingga kita akan bijak nanti mendengarkan kebaikan seperti itu ya. Jadi nggak ada yang berbahaya, tidak ada yang berbahaya. Kemudian
Allah janjikan buat orang yang menerima takdir yang dia nggak bisa pungkiri, sehingga timbullah tawakal dalam hidupnya ini, ya terlindungi dirinya dari penguasaan syaitan. Ya, setan ini kata Allah di surat Al-Hijr ayat 42. Al-Hijr ayat 42 ini kata Allah nih. Allah bilang, "Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa manittaba'aka minal ghawin." Setan dengerin ya kata Tuhan nih yang nyiptain setan. Inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku, laisa laka alaihim sultan. Kamu tuh nggak punya sultan tuh kemampuan. Kamu tuh nggak bisa menguasai hamba-hambaku. Ingat setan, aku kasih bocoran. Jangan mubazir. Nggak bakal takut. Hambaku yang beriman diketawain tengah malam lu jadi kuntilanak, dia nggak takut, dia geli ngeliat lu. Kecuali yang penakut, aduh setan, kabur. Kalau orang yang alim mah ngeliat kuntilanak ketawa, turun lu nenek-nenek di atas ngaco gitu loh. Kalau yang penakut dia yang lari, makin geli yang di atas. Kalau yang agamanya kuat nggak bakal takut, nggak ada merinding tiap malam tahajud nyium bau kembang, emang samping rumah ada pohon kenanga. Tapi kalau yang nyalinya kecil kan mau wudu nyium bau kembang kabur. Ngapa kabur lu? Bau kembang kata gitu. Bau kembang. Alhamdulillah ada malaikat. Kalau bau busuk ada gandarwo. Makanya kalau bawa kembang kabur, lu yang setan kata gitu. Ila manittaba'aka minal ghawin. Kecuali kata Allah orang-orang yang ngikutin kamu, orang-orang yang sesat. Ya, hamba-hambaku nggak akan terkecoh dengan buzzer-buzzer begini, nggak kekecoh. Nyaut sono, nyaut sini, wallah nggak ngefek sama sekali. Dia fokus ngedengerin. Jadi kayak saya cerita, ada anak muda waktu berdiri di Surabaya, lagi ada tablik akbar tuh, pegang mic, Ustaz Subhan, mumpung anak masih hidup, antum juga masih. Waduh, ada apa lagi nih, ribuan orang. Kenapa? Antum ingat gak 10 tahun yang lalu? Enggak, lo cerita. Sekarang saya bilang itu 10 tahun saya mau inget-inget. Waktu antum bilang, antum gini cerita dia nih masalah waktu itu apa ya? Cerita tentang Ustaz. Ana ngomong memang 10 tahun yang lalu karena Ana baca kitab Imam Ali Roqi tentang tahqiq kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali. Beliau mengatakan bahwa Imam Ghazali itu meninggal sedang merapikan hadis yang dia hafal. Dia peluk Sahih Bukhari gitulah. Sehingga banyak orang yang sudah pelajari buku ini nggak nerima. Habis dihantam saat itu. Saya orang yang menghujat antum selama 10 tahun katanya. Oh Masya Allah. Tapi Masya Allah hari ini saya pengen ngaku dosa di hadapan antum. Waduh. Saya bilang kenapa begitu? Ternyata betul yang antum omongin. Nunggu 10 tahun dulu dia baru tobat. Ana temukan dalam Tobaqat Asy-Syafi'i gini-gini dan dia bacakan depan ribuan orang. Gini, khalas salah cukup sudah. Cuma yang jadi penasaran, Ana pengen tanya sama antum Ustaz. Selama 10 tahun antum dihujat, kenapa antum kok biasa aja? Nggak marah, nggak emosi? Saya bilang saya nggak pernah baca. Gitu loh. Karena saya mau kajian bukan mau baca-baca komen. Ya orang memang suka motong-motong video. Kita ini lagi rame lagi Ustaz masih gobroan betul. Ya Rob, suka ngadu-ngadu untungnya apa sih gitu loh. Ustaz nggak bakal baca. Ya. Kita dakwah, bukan pengen komentar orang. Kalau munaslah yantai, omongan orang nggak ada selesainya. Ya, biarlah orang ngomongin kita ngejelekin kita, itu ngurangin dosa. Lawang kita tempat-tempatnya dosa, tempatnya salah kok. Ya, apalagi kita sering ngomong kayak gini nih kan, ya Rob, Masya Allah ya. Kadang-kadang timbul ujub, ria, Allahu Akbar, ya Allah, ini astagfirullah ya Rob. Dosa kita banyak. Dan kita berharap ini kebaikan ini menggugurkan dosa kita. Fokus. Faida azamta fatawakkal ala Allah. Kalau kamu sudah bulat tekad, tawakal sama Allah. Allah akan jamin kita insya Allah. Nah, dikatakan begitu oleh ulama. Tawakal melindungi diri kita dari penguasaan syaitan. Jangan takut bu, udah hadapi. Qul rabbiyallah summa istaqim. Innal ladina qalu rabbunallah summa istaqamu.
tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan sedih, ya. Kabarkan gembira, berikan kabar gembira kepada dia tentang sorga. Bil jannati allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan sama kamu. Dan itu sebentar lagi, Bu. Wallah, sebentar lagi. Mau berapa lagi lama umur kita? Mungkin besok, mungkin lusa. Ya, manfaatkan momen kita kumpul begini. Mungkin besok kita saling bertakziah di antara kita. Oh iya, ya Ustaz Subhan meninggal, ya Allah, ya, atau sebaliknya. Masa itu makin mendekat bukan makin menjauh. Makanya faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah bulat tekad, tawakal sama Allah sudah. Allah mengatakan, "Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan." Hei setan, sesungguhnya hamba-hambaku, aku pastikan tidak mungkin kau bisa kuasai. Illa, kecuali manittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang yang memang ngikutin kamu. Ya silakan kamu goda, itu memang kroni kamu. Tapi orang baik tidak. Orang baik seperti Cut Nyak, dibuang ke Garut tetap jadi ulama. Orang baik seperti Tuanku Imam Bonjol, dibuang ke Sulawesi bikin kampung Bonjol. Orang baik seperti Pangeran Diponegoro, dibuang ke Sulawesi ada kampung Jawa. Mereka mutiara dimanapun mereka berada. Sehingga kita bangga negeri ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Karena semuanya orang baik. Usaha-usaha mereka untuk merusak negeri ini banyak, bukan tidak, wallahi banyak. Cuma sampai kapanpun tidak akan pernah mereka mendatangkan keburukan buat negeri ini, insya Allah. Makanya rakyat yang kompak, jangan terprovokasi untuk berbuat yang enggak-enggak. Allah bersama kita, insya Allah. Allah fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Ayo kita bantu Sumatera. Wallahi ini keluarga kita. Sumatera ini satu darah sama kita. Kita orang Melayu, kita orang Indonesia. Demi Allah, kita besar di sini, kita mulia di sini, insya Allah. Di sini kita dilahirkan, di sini bakal kita diwafatkan sama Allah. Boleh anak-anak muda gantungkan cita-citamu setinggi langit, silakan. Tapi ingat, kakimu menempel di Indonesia. Jangan lupa negeri ini butuh generasi Rabbani. Jangan terprovokasi oleh orang-orang yang menginginkan kehancuran. Ya, kita punya Allah. Kita punya Allah. Jangan rusak hubungan kita dengan Allah. Masya Allah. Setan nggak bisa, nggak punya kekuatan sama sekali. Ya. Kemudian Allah juga janji kalau nanti ada usaha-usaha mereka, ya, yang mungkin mengcutting perkembangan bisnis kita. Ya, karena kita dihantam sono hantam sini gini nih, kayaknya kalau kita ngelihat nih perusahaan besar pasti ujungnya pemiliknya orang kafir. Kafe-kafe yang besar, supermarket yang besar, ujungnya punya orang kafir. Kita orang Islam cuma bisa nongkrong, duduk, ya, beli gitu loh, ya. Ya Rob, padahal andai kita bisa mengembalikan diri kita, hidup kita qasdu sederhana. Jangan besar pasak daripada tiang. Coba Mbok Yao, gajimu berapa sebulan? Coba bagi-bagi buat orang tua, buat keluarga, sisanya berapa? Malu nongkrong di kafe mulu. Sekali ngopi 25k, 30k tiap hari, sebulan kan 900.000, udah pasti kok 30k sekali nyeruput. Tentu nggak mungkin 30k, belum singkong goreng yang 25k, bertigaan tuh 25k. Belum ini belum itu. Taruh 100.000 sehari, sebulan kan 3 juta, gaji cuma 6 juta. Ini sebahlul-bahlulnya orang nih kalau begini. Bodoh, income-nya nggak seperti pengeluarannya. Kapan mau umroh ente bray, subhanallah. Ya, jadi kayak anak-anak muda gaji pas-pasan ngerokok mulu. Udah rokoknya saja udah berapa sehari? 20.000 sebulan, 600. Gajinya UMR. Ya 600 tahun udah bapaknya, bengek lu berapa? 3 juta. Ke dokter urusannya nanti. Sekarang kalau badan aja nggak bisa dijaga, gimana yang lain-lain? Kalau udah ngerayu lawan jenis sampai kayak malaikat ngomong, subhanallah. Kan ku jaga kau sampai ke surga. Paru-paru jaga, subhanallah. Anak orang mau dijaga, paru-paru pada bentol-bentol dalamnya. Ayolah. Ya, Allah jamin orang yang betul-betul dekat sama Allah kan. Kalau kita sering dengar surat At-Tolaq ayat 2 hingga 3 itu kan jaminan, ya, rezekinya nggak bakal hilang. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari tempat yang tak diduga-duga.
dijamin sama Allah, asal jangan suuzon sama Allah. Ya gimana statusnya, saya nggak bisa kerja kecuali ini, terusin. Cuman kan nggak ada keuntungan, mungkin bukan di sini keuntungan dari yang lain nanti. Karena nggak sedikit orang dagang, misalkan nih ya, buka warung, dagang nasi uduk, bakwan, goreng-gorengan pagi gitu ya. Untungnya nggak seberapa ya. Cuman lagi nongkrong begitu ada orang datang nyari kontrakan. Dia tunjukin rezeki di kontrakan bukan di sini. Tidak sedikit kok orang-orang yang seperti itu. Saya masih ingat, saya pernah cerita nggak di Rumil ya. Tahun 95-an kalau nggak salah, saya masih ingat ya, dulu waktu belum fokus ngajar. Saya punya saudara bilang, kita masih suka naik Metro 69 Ciledug Blok M tuh saya gitu ya. Di Kreo tuh. Ya, ane mau pakai motornya ambil kredit aja deh, jangan bro, riba, ane bilang. Ya pakai bisa aja lah, semampu kita. Nggak bisa, kita nggak bisa cepet Han. Kalau kita nggak cepet kita bakal kalah sama orang. Lu suka ngatur Tuhan, dan naik bisa aja udah. Bener naik bisa ya, ngerutu aja. Udah dah saya pindah tempat. Dia sendiri, saya sendiri jadinya kan capek ngerutu mulu nih orang gitu ya. Nggak lama ada yang duduk sama dia. Nggak atau gimana dia ngobrol-ngobrol, turunlah kita di Blok M sambil jalan tuh. Allahu Akbar, kenapa? Tahu gak? Tadi tuh orang yang samping aneh minta kartu nama, kenapa? Ini kayaknya ACC ntar sore pengen ketemu apa? Ada borongan bangunan sekian ratus juta. Dapat ordernya di bis. Nah, coba kalau lu naik motor King tadi kredit, ketemu nggak? Kan Tuhan yang ngatur, betul nggak? Jangan suka suzon sama Allah. Selalu ada cara yang baik yang Allah pengen. Udah tenang aja. Kita mantepin manhaj kita, akidah kita sama Allah yang rezeki itu dalam kandungan ibu kita udah ditentuin. Jangan rusak dengan cara menjemputnya. Karena Allah nggak mungkin ngasih rezeki manusia dengan yang buruk. Warzaqnahum minat thayyibat, kata Allah. Yang namanya manusia, ku kasih rezeki yang baik-baik. Nah, sehingga kalau ada yang memprovokasi kita untuk mencari cara yang nggak baik, istighfar buru-buru. Ingat, rezeki ente harus baik. Cuma gak khalas ya akhi, bertahan sebentar, sehari 2 hari aja. Jangan halalkan yang diharamkan. Jangan coba adu alaikum bin nawajis. Biasanya pertolongan Allah tuh kalau udah mepet, udah mentok. Ya Allah, ini gimana ya Allah? Biasanya nggak lama lagi. Berhusnuzon, kita punya Allah nih yang baik. Jangan legalkan yang Allah benci. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Tapi ini mesti diperkuat. Kalau orang sedang kena bencana gini nih, kita mesti datang terus. Makanya recovery Januari nanti kita akan kenceng ke Sumatera nanti insya Allah. Ini masih kita kirim bantuan-bantuan biasa ya. Saya sudah laporkan di sosmed ya tentang bantuan kita. Udah sampai ke sana dan lain-lain. Nanti dengar terakhir ini mereka butuh kerudung dan lain-lain karena nggak ada busana buat mereka. Kuruk lumpur semua rumah mereka. Ibu-ibu yang kira-kira baju-baju nggak kepake masih layak ya, tolong juga jangan dikumpulin, main pakaian kotor dikumpulin, jangan dirapihin ya, supaya ngumpulnya enak, nanti mau dibawa ke sana tuh manfaatnya banyak banget. Demi Allah, banyak tempat yang belum dievakuasi. Udah 10 hari bangkit di mana-mana. Ada yang dalam mobil, dalam ini sudah bencana nasional. Cuma nggak mau dibilang nasional. Kenapa? Takut diaudit. Dunia tahu kesalahan nanti kalau sudah seperti itu. Ya Rabb, semoga Allah jaga negeri kita insya Allah ya. Intinya banyak hal yang kita nggak bisa pungkiri. Tapi kalau kita yakin sama Allah, Allah telah ciptakan semua berpasang-pasangan. Badal usri yusra. Pasti pada setiap kesulitan ada kemudahan nanti insya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya sejam lebih kita sudah ngomong, silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Silakan Bunda yang ingin bertanya dikumpulkan kertasnya. Dari Ayahanda, silakan aja langsung. Ada cowok ada. Dari laki-laki langsung aja. Kalau dari laki-laki langsung aja. Ya. Iya.
Ada lagi? Kita baca. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam kesehatan. Amin. Insyaallah, yakin insyaallah. Saya selama ini akhlak saya merasa kurang baik kepada orang tua saya. Dan bagaimana cara memperbaiki akhlak saya agar lebih baik kepada orang tua? Terima kasih Ustaz. Ya, jadilah anak yang saleh. Anak yang berpikir bagaimana memberikan manfaat, bukan mengambil manfaat. Anak yang tahu kalau kita hidup ini untuk berbakti, bukan menjadi hakim buat orang tua kita. Kita disekolahkan untuk menutupi aib orang tua kita, bukan malah mengangkat aib orang tua. Orang kalau diciptakan berpasang-pasangan, orang tua, anak, suami, istri, teman, karib gitu, tolong saling melindungi, bukan saling membongkar aib. Ya, orang yang suka saling membongkar aib ini setan lagi, setan perempuan, kata Rasul. Nah, kalau memang orang tua kita banyak kesalahan, siapkan maklum. Ya, makanya Allah lahirkan kita mungkin buat bermanfaat untuk mereka. Atau mungkin kalau kelihatannya orang tua kita pedas, ngomong tapi membangun sebenarnya, ya memang Allah pengen yang terbaik buat kita. Karena yang berani ngomel cuma orang tua ke kita, nggak ada yang berani lain. Ya, nantilah kalau orang tua sudah nggak ada, kita baru berasa deh. Dulu kesel kita diomelin sama ayah kita, oh kesel banget. Pas dia udah nggak ada baru ya Allah, iya ya. Nggak enak hidup nggak ada yang takut sama kita tuh, nggak enak. Nggak enak hidup nggak ada yang kita takutin tuh, nggak enak. Kita pengen hidup ada yang kita takutin, ya, sehingga ada lawan gitulah. Dulu kan orang tua kita gitu kan, ketika orang tua kita masih hidup, ya iya cuma dia yang berani ngomel sama kita. Sekarang dia nggak ada siapa yang mau ngomel. Kan resikonya kalau nggak ada orang yang ngeritik kita, kayak kita kajian tadi live ya dengan netizen yang subhanallah macem-macem tadi ya. Itu biasa, saya suka live sengaja saya nggak hilangin komentarnya supaya tahu oh ya beginilah Indonesia gitu ya. Allahu Akbar ya. Cuma jadi banyak PR. Iya ternyata memang banyak dakwah yang belum sampai ke masyarakat ya. Ini PR kita dan ini PR pekerjaan, bukan apa. Jadi sebuah kewajiban buat kita, bukan pekerjaan. Oh harus lebih semangat lagi sampai di rumah ntar malam kita bangun kita muhasabah. Ya besok gimana merangkai kata lebih lembut, lebih lunak lagi, lebih ini lagi. Itulah ujian. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara memperbaiki sholat kita Ustaz? Ya belajar tentang sholat, beli bukunya, duduk di majelis ilmu. Kan sudah ada sifat sholat Nabi ya. Atau lihat kitabus sholahnya siapa, Adabul Mufrad Imam Bukhari atau Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin tuh bagus masalah sholatnya itu tuh. Ada beberapa pendapat dari beberapa mazhab yang ada. Beli buku. Ya, beli buku. Saya sarankan kalau udah bicara dalil jangan buka Google. Kalau Google nih isinya macam-macam nanti. Kadang-kadang di Google dimanfaatin sama orang-orang liberal, orang-orang apa sekuler, bahkan Syiah. Coba aja deh kalau nggak percaya buka Google atau AI dibuka. Apa manfaat tanah yang dipakai buat sujud? Coba deh. Google akan memuliakan itu. Oh itu adalah sesuatu yang baik, coba. Syiah. Sementara kita bilang wah haram begitu. Itu kan mereka bilang kata apa? Tanah Karbala apa katanya? Ya, nggak ada gitu-gituan ya. Tapi kalau Google yang nyaut lihat. Saran saya sih kalau ada masalah-masalah yang apa internet kayak gitu ya, tolong beli bukunya. Buku ulama, duduk di majelis ulama, tanya. Nah, semoga Allah muliakan kita insyaallah ya. Wallahu a'lam. Khalas, Mbak Pisah? Khalas, semoga manfaat yang disampaikan insyaallah ya, sudah mau uzan juga. Ya semoga Allah berikan yang terbaik selalu buat kita semua insyaallah ya. Kita diistiqomahkan dalam agama yang mulia ini dan terus belajar jangan lelah untuk belajar. Allah muliakan kita dengan ilmu insyaallah. Karena Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun?" Apakah sama yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Jelas beda. Innama yatadzakkaru ulul albab. Ya, yang paham cuma ulul albab. Makanya tetaplah menjadi ulil albab. Allah muliakan kita insyaallah. Sekali lagi saya tekankan, kalau memang kita belum mampu membantu secara materi, doa jangan putus buat saudara kita di Sumatera.
Semoga mereka selalu dapat lindungan Allah insyaallah ya. Doakan pula negeri kita agar jaga ukhuwah kebangsaannya ya. Dan semoga para pemimpinnya diberikan hidayah semua insyaallah ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.